kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom UI Lindo Kupang. Oke, perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung. Admin itu yang dimaksudkan adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian berikut adalah mengolah data profil. Mengolah data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom UI Lindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin. Mengolah data admin, mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan ada data rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan ada rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, ada tabel penerbit, ada tabel jenis buku. Nah, penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom UI Lindo Kupang. Kemudian berikutnya mengolah data pinjam. Nah, pinjam dan detail pinjam ini sebenarnya satu kesatuan. Artinya, satu kali transaksi peminjaman buku, ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin, dia bisa melakukan cruise. Cruise artinya dia bisa menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan cruise. Kemudian mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku. Ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan cruise juga. Untuk fitur mengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin dia memiliki akses untuk cruise, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari, read atau search. Kemudian mengolah data pengunjung, admin dapat melakukan cruise, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat, dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam dan detail pinjam. Ini satu kesatuan, yang mana dapat diakses oleh semua aktor. Aktor admin dia bisa melakukan cruise dan pengunjung juga bisa melakukan cruise. Namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni data peminjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini yang nanti akan kita kembangkan
tidak menangani transaksi sanksi keterlambatan pengembalian buku, misalnya berupa denda-denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contoh, kalau dalam satu transaksi dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk pengembangan sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Nah, yang versi PHP yang terbaru adalah versi 8. Namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7, belum sampai versi 8. Jadi kita kali ini memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Oke, fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku atau jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, nah jadi setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Uyelindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 10 tabel yang bisa kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, itu tipe datanya adalah integer, primary key, dan dia auto increment. Artinya penomoran ID-nya dilakukan secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah nama. Nama kita gunakan tipenya text. Text, kenapa kita menggunakan tipenya text? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir, tanggal kita menggunakan date, kemudian alamat, email, telepon kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar? Nah, telepon itu dia kan terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja ya pasti menurut pemikiran orang pada umumnya itu kita harus menggunakan integer atau number. Nah, perhatikan, untuk memilih tipe data yang sesuai apakah teks, varchar, atau integer atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon. Apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Nah, menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti string pada umumnya huruf angka, huruf-huruf, namun dia wujudnya dalam bentuk angka, dan dia tidak suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Dengan demikian, kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa memuat semua angka, huruf, karakter, simbol tertentu. Kemudian, kenapa tidak menggunakan varchar? Nah, varchar itu digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama. Sementara telepon kan tidak sama. Ada yang 12, ada yang 13. Nah, kan tidak sama. Varchar itu lebih tepatnya sama. Contoh kayak NIM, totalnya 8. Berarti kita pakai varchar 8. Atau NIK, nomor induk kependudukan. Jumlah karakternya ada 16. Berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 16. Nah, telepon ini kan tidak sama. Jadi kita memutuskan memilih teks. Password kita gunakan teks juga karena jumlah karakternya kan kita tidak tahu kan dan tidak sama. Sementara status admin ini kita pakai karakter 1 saja. Karena nanti rencananya statusnya ini yang dimaksudkan adalah status admin. Apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau
tidak aktif, kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif. Nah, jadi ini untuk fungsinya sebagai tools. Jadi jika suatu saat admin itu sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir, atau 0. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari ini, terdiri dari dua atribut saja, karena memang kita hanya butuh ID lemari, tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Primary key dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks, karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian, tabel berikut adalah tabel rak. Tabel rak ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Artinya di dalam lemari itu kan pasti ada rak-rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari. Maka dari itu, lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini rak ada ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key dan auto increment. Nama rak kita kasih teks. Kemudian ID lemari integer. Nah, ID lemari kita kasih foreign key. Dia berelasi dengan ID lemari yang di atas yang primary key. ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah sini. Artinya, satu lemari memiliki banyak rak. Nah, ID lemari ini bisa foreign key itu dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID. Tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik garis relasi, maka ID lemari yang primary key ini akan ditarik ke bawah menuju ke ID lemari yang foreign key di tabel rak. Kemudian, ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Nah, tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku, ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis. Atau dibalik, satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi one to many. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini, namun di sini ada foreign key-nya yang artinya dia bisa duplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku, ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Ini ketiganya ini saling berelasi. Pertama, tabel penulis. ID penulis tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama tipe datanya teks, tempat lahir tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya date, alamat tipenya teks, email tipenya teks, telepon tipenya teks, status tipenya char. Nah, status ini aktif dan tidak aktif tadi. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit, terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama tipenya teks, alamat tipenya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka, lebar datanya tidak sama antara satu data dengan data yang lain. Kemudian tabel atribut berikutnya adalah kota, email, telepon, tipenya teks semua, statusnya char. Ini juga sama, statusnya itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku, integer, primary key, atau increment. Nama kita menggunakan teks. Untuk jenis buku misalkan buku komik, berita, fiksi, non-fiksi, kayak begitu, buku rohani. Nanti kita buat kategori-kategorinya, buku komputer, dan sebagainya. Sama seperti kayak kalian pergi di toko buku Gramedia, setiap buku itu kan diletakkan di lemari-lemari atau di rak-rak, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori-kategorinya sendiri. Misalkan buku komputer di buku komputer, bahasa, kemudian kamus sendiri, kayak begitu. Jadi jenis, yaitu kita nanti akan inputkan atau simpan di tabel jenis buku.
Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment, judul dan intisari. Judulnya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka, dan lebar data antara satu record atau satu data dan data yang lainnya tidak sama. Intisari tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka, lebar datanya tidak sama, dan jumlahnya tak terbatas. Jumlahnya kan kita tidak tahu. Ada yang banyak sekali, ada yang sedikit. Kemudian tahun terbit kita gunakan varchar lebarnya 4. Tahun terbit kan tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter, lebar karakternya adalah 4. ISBN kita gunakan teks, dan di sini 0. Kenapa 0? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong, karena ada buku misalkan koran dan sebagainya itu dia tidak memiliki ISBN sehingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer, karena nanti dia suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, ini adalah foreign key dari primary key masing-masing tabel ini. Dia sifatnya adalah foreign key, dia bisa berulang, datanya bisa duplikasi. Kemudian statusnya adalah char, status char 0 artinya 0 itu artinya misalkan habis atau rusak atau seperti apa, nanti kita pikirkan lagi. Nah, kita mewakili dengan angka karakter yang 1 digit saja. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, auto increment, nama tipe datanya teks. Kenapa tipe datanya teks? Karena terdiri dari angka, bisa huruf, kemudian jumlah recordnya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah recordnya tidak terbatas, tidak dibatasi berapa jumlahnya. Tempat lahir juga sama, tanggal lahir kita pakai date, alamat teks, jenis kelamin varchar 9, ini pasti sama laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung jumlah karakternya sama dengan 9. Email kita gunakan teks, telepon teks, kategori teks, passwordnya kita gunakan teks. Nah, untuk tabel pengunjung ini, dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena satu transaksi pinjam kayak ini. Di dalam tabel pinjam itu ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key atau increment, pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya date, tanggal kembali, artinya buku itu, transaksi itu yang membuat buku-buku itu dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita gunakan date, namun tipenya 0. 0 artinya pada saat dia meminjam pertama kali, maka hanya terinput tanggal pinjam, tanggal kembalinya masih dalam keadaan 0. Nah, ketika bukunya dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate. Kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya. Dari 0 menjadi bernilai. Kemudian pinjam. Transaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa? Nah, berarti dia berelasi dengan ID pengunjung. Otomatis kan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apa? Apakah statusnya itu baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Nah, nanti kita wakili dengan simbol-simbol. Kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, ini karena ID admin ini seharusnya adalah ID admin. Tapi karena foreign key-nya ada 2, nah ini akan menjadi salah. Jadi kita atributnya kita pakai nama yang lain, kita tidak pakai ID admin, tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Diserahkan, artinya diserahkan oleh admin siapa, dan diterima artinya saat dikembalikan itu siapa yang terima. Nah, untuk terima ini masih 0. Kenapa? Karena pada saat dia bukunya dikembalikan, baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian ini satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi, yaitu satu tabel detail. Tabel detail pinjam terdiri dari ID detail, primary key atau increment, ID pinjam. Dia berelasi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku di atas ini. Artinya di transaksi peminjaman ini, buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Seperti itu. Jadi di dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung. Kan pengunjung yang melakukan peminjaman, kemudian berhubungan dengan tabel buku, ya kan, buku apa yang dipinjam. Kemudian tabel pinjam dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam berapa? Totalnya adalah integer.
Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah website.